Terima kasih Bapa yang baik dalam sorga. Kami bersyukur buat hari yang baik ini. Kami boleh beribadah hari ini adalah karena kebaikan-Mu. Kami bersyukur Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bagi kami dalam setiap musim hidup kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Hati kami terbuka untuk-Mu ya Tuhan. Kuat kuasa Roh Kudus bekerja bagi pribadi lepas pribadi. Kami percaya dalam firman-Mu ada jawaban untuk kehidupan kami. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini dan jadilah kehendak-Mu bagi kehidupan umat-Mu. Adalah kehendak-Mu semua yang sakit disembuhkan saat ini, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat mendapat kelegaan. Terlebih hari ini kami akan semeja dengan Engkau dalam perjamuan kudus. Tubuh dan darah-Mu berkuasa atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami. Dan di dalam nama Yesus kami mengusirkan semua roh jahat yang mengganggu kami dalam mendengar firman Tuhan. Oh, kami patahkan kuasa-Mu. Pikiran mengembara, pikiran melayang-layang, pikiran tidak percaya, kelemahan-kelemahan tubuh di dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa. Darah Yesus berlaku bagi kami semuanya. Segala virus COVID-19 tidak boleh menjamah semua umat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami melepaskan kuasa Roh Kudus untuk bekerja sepenuhnya bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kami pasti diberkati. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin, amin, amin dan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan. Mulai hari ini minggu pertama bulan Juni kita adakan 2 sesi ibadah kita. Tadi sesi pertama sudah berlangsung sangat baik. Haleluya. Yang dilayani oleh Bapak Gembala. Dan kami gantian ibadah sesi kedua ini saya yang melayani. Semua saudara bersuka cita hari ini. Nah, saudaraku, kenapa kita harus bagi? Karena memang protokol kesehatan harus atur jarak. Jadi saudara kekasih, itu sebabnya kita masih bagi. Dan kita percaya situasi ini segera berlalu. Amin. Yang percaya katakan amin. Nah, hari ini firman Tuhan kepada kita, bagaimana kita mengenali waktu-waktunya Tuhan. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudaraku, inilah waktu-waktunya di mana kita menantikan kedatangannya kedua kali. Mari kita baca firman Tuhan dari Roma 13. Apa pesan Tuhan kepada kita hari ini? Roma 13 ayat 11 sampai 14. Dapat Bapak Ibu Saudaraku? Ada di layar juga. Mari kita bersama 1 2 3. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dalam hidup ini kita tentunya tidak asing lagi dengan aktivitas menunggu. Ya, kegiatan menunggu ini bagi kebanyakan orang, bahkan saya katakanlah bagi rata-rata lah, sangat membosankan. Sehingga kadang-kala dalam penantian ada yang merasa capek, merasa jenuh, dan seringkali kalau terlalu lama menunggu, ada yang sampai tertidur. Nah, hari ini kita tidak bicara tentang tertidur secara hurufiahnya, tetapi tertidur dalam arti rohani. Bagaimana kalau kita tertidur dalam arti rohani? Tentu saja firman Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini, kita harus bangun dari tidur kita. Sebab kalau kita tidak bangun, akan berakibat fatal. Nah saudaraku, apalagi ketika Tuhan Yesus datang ke
kedua kalinya dan kita masih dalam keadaan tidur, akan menimbulkan penyesalan, alias sudah terlambat. Hal inilah yang diingatkan oleh Paulus kepada jemaat di Roma yang kita baca tadi, dan juga kepada kita sekarang ini. Paulus mengatakan bahwa jemaat harus bangun dari tidur dan mengingatkan agar semua menyadari kesalahan dan hidup dalam pertobatan, sebab keselamatan sudah dekat. Hidup dalam pertobatan. Hidup dalam pertobatan. Kenapa? Karena hari kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Bagaimana sikap kita dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Firman Tuhan mengatakan kepada kita, kita ini adalah anak terang. Kita bukan manusia malam. Kita lihat hari ini apa manusia malam itu. Mari kita baca dulu Efesus 5 ayat 14. Efesus 5 ayat 14. Sama-sama kita baca ayat ini, Efesus 5 ayat 14. 1, 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bangunlah. Haleluya. Tidur rohani. Tidak semangat ikut Tuhan, tidak semangat berdoa, tidak semangat beribadah, adem-adem saja walau situasi sudah sulit. Bangunlah. Katakan kiri kanan saudara, tidak usah digoncang. Katakan begini saja, bangunlah. Haleluya. 1 Tesalonika 5 ayat 5-6. Lihat Alkitab Bapak Ibu Saudara, saya bacakan. Karena kamu semua adalah anak-anak terang. Anak terang katakan saya. Dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Di sini dikatakan orang malam sama dengan orang gelap, orang dalam kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Berarti ada juga yang tidur. Tetapi berjaga-jaga dan sadar. Katakan berjaga-jaga dan sadar. Dikatakan kita bukan manusia malam. Kenapa? Dari ayat ini kita mengerti supaya kita jangan hidup dalam dosa. Manusia malam ini diumpamakan di sini yang hidupnya dalam dosa, dalam kegelapan. Kisah Simpson dalam Hakim-Hakim 16 kita bisa baca. Dikatakan ayat 20b, tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Jangan sampai terjadi pada kita. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Kenapa? Simpson hidup dalam kegelapan. Sebagai orang malam, dikatakan Simpson terlena dengan perempuan penggoda, sehingga dia kehilangan kekuatan Tuhan. Mungkin tidak terlena kita dengan perempuan penggoda, tetapi mungkin dengan dosa lainnya. Nah saudaraku, janganlah kita hidup di dalam dosa. Ini mengajarkan kita agar kita tidak tinggal dalam manusia malam kita, atau tidak tinggal dalam dosa, tapi tinggalkanlah dosa yang mengikat kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita ke depan. Tetapi selagi masih ada kesempatan, hari ini ada kesempatan kepada kita, mari kita tinggalkan manusia malam kita. Orang Kristen sekarang seharusnya sudah menjadi anak-anak siang. Tadi kita baca, anak-anak siang yang telah dilepaskan dari dunia jahat. Galatia 1:4 berkata, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Untuk apa itu? Untuk melepaskan kita dari dunia jahat. Jadi dunia ini jahat. Gak usah heran, haleluya. Memang jahat. Dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Jadi kita anak-anak siang telah dilepaskan dari dunia jahat. Jadi jangan lagi dalam ikut-ikut dalam kejahatan tersebut. Dan juga dari kuasa kegelapan, dan mengambil bagian dalam kerajaan Allah serta anaknya. Kolose 1:13, ia melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Tadi dikatakan orang malam sama dengan orang yang ada dalam kuasa kegelapan, dan kita dilepaskan dari sana
Selanjutnya dikatakan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Itu sebabnya Filipi 3 ayat 20 berkata, kita ini warga kerajaan sorga. Hiduplah selayaknya warga sorga, walau kita masih ada di Gang Rasmi, di ujung Serdang, di Marinda, di Namorambe, di Medan, di Payabado, atau di mana saja kita sekarang ini. Walau kita tinggal mungkin di daerah kita, tapi jangan lupa kita warga kerajaan sorga. Nah, selanjutnya dikatakan kenapa kita jangan lagi hidup dalam manusia malam? Karena ada tulah bagi manusia malam. Keluaran 11 ayat 4 dan 5 demikian dituliskan, berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan pada waktu tengah malam. Kapan? Pada waktu tengah malam aku akan berjalan di tengah-tengah Mesir, maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Dalam ayat ini kegelapan malam memiliki arti hukuman Tuhan kepada Firaun dan Mesir. Saudaraku, Firaun mengeraskan hati saat bangsa pilihan Tuhan ingin kembali ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Sebab itu Allah membiarkan tulah kepada bangsa Mesir. Hampir sama dengan zaman ini, gak kenal mau kaya, mau miskin, mau berpendidikan, mau apa saja. Kalau memang tulah itu sudah mendekat, saudara kekasih, ini tanda-tandanya harus bangun dari tidur. Haleluya. Tulah pertama sampai kelima terjadi memang karena Firaun mengeraskan hati kepada Tuhan. Tapi tulah selanjutnya, nggak tertolong lagi, udah memang nggak bisa lagi, udah bebal, mau diapain pun nggak akan bisa lagi. Ya sudah, Tuhan keraskan saja. Jangan sampai demikian. Amin, saudaraku. Pada saat manusia itu mengeraskan hati, sudah ada teguran, sudah ada tanda, tetap mengeraskan hati, tetap dalam manusia malam, berarti membiarkan tulah bagi dirinya sendiri. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan ini, semua ada batasnya. Itu sebabnya lakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Baik dalam keluarga, lakukan yang terbaik. Baik dalam pelayanan, lakukan yang terbaik. Bisa saja suatu waktu kita nggak bisa lagi melayani seperti ini, sembunyi-sembunyi misalnya. Baik dalam pekerjaan, di mana saudara bekerja, lakukan yang terbaik. Studi, lakukan yang terbaik. Jangan keraskan hati saat Tuhan sudah berbicara. Terkadang manusia tahu apa yang benar, tapi mengeraskan hati dan melakukan yang menurutnya baik di matanya, tetapi belum tentu baik di mata Tuhan. Tinggalkan manusia lama kita dan ingat bahwa akan ada waktu di mana penghakiman akan terjadi. Haleluya, saudaraku. Kalau Bapak Ibu Saudara baca skedul perjanjian lama kita semalam, yang baca skedul katakan amin. Quran apa karena sana. Jangan tidak baca, amin. Dikatakan dalam kitab 2 Samuel pada pasal terakhir dituliskan, Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel. Tahu saudara berapa yang mati? 70.000 orang. Wow. Negeri kita masih 1.000 lebih yang mati sudah tak gimana semua. Dan dikatakan menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Di ayat terakhir dikatakan Daud mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ini menjadi jawaban bagi kita. Daud mendirikan mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Dan jelas dituliskan di situ, maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Baca nanti pasal terakhir 2 Samuel. Benar-benar berhenti. Kenapa? Dikatakan Daud mendirikan mezbah. Sekarang waktunya dirikan mezbah bagi Tuhan.
suka berdoa. Bangun mesbah tiap pagi kepada Tuhan, tiap hari. Tidak perlu tergantung jam, tiap saat harus kontak dengan Tuhan. Haleluya. Tidak terganggu dengan jam berapa ini. Jangan. Kontak terus dengan Tuhan. Bangun mesbah. Maukah kita Tuhan mengabulkan doa kita untuk negeri kita? Sehingga wabah ini berhenti. Mari bangun mesbah doa. Dan kalau berkorban dengan sungguh-sungguh. Apa yang kita korbankan misalnya untuk negeri kita, untuk apa saja dalam hidup kita. Saudara kekasih, selanjutnya malam di sini berbicara tentang berseru kepada Tuhan. Sama seperti Paulus dikatakan kisah 16:25-26. Tetapi kira-kira tengah malam, lagi-lagi tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Tengah malam Paulus dan Silas ngorok. Tapi apa katanya? Berdoa. Dalam situasi sulit, apa yang kita buat? Berdoa. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saksikan pada orang bahwasanya saudara orang berdoa. Perdengarkan pada orang saudara orang yang suka memuji Tuhan. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Pintu apa yang tertutup bagimu? Berdoa, maka akan terbuka. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Tengah malam di sini berbicara tentang berseru kepada Tuhan saat dalam kesesakan dan pergumulan. Paulus dan Silas berdoa kepada Tuhan, dan sorga tidak tahan mendengar seruan mereka berdoa, sehingga terjadilah gempa yang dahsyat dan pintu-pintu serta belenggu yang ada terbuka. Saat ada pergumulan, berserulah kepada Tuhan. Jangan merepet-repet, jangan marah-marah, jangan bersungut-sungut. Berserulah kepada Tuhan, karena Tuhan akan membukakan pintu-pintu yang tertutup. Saat kita datang kepada Tuhan, maka pintu-pintu berkat dan pintu-pintu mujizat akan Tuhan bukakan bagi kita. Apapun yang membelenggu kita dan apapun pintu yang ingin dibukakan bagi kita, berserulah. Karena lewat seruan doa dan iman kita, maka setiap belenggu akan dilepaskan. Setiap pintu yang tertutup akan Tuhan bukakan. Mungkin manusia nggak bisa menolong kita. Mungkin manusia berkata nggak mungkin lagi. Tetapi kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan turun tangan. Haleluya. Mazmur berkata, dari manakah datangnya pertolonganku? Mazmur 121. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Selanjutnya malam di sini menggambarkan kedatangan Tuhan yang kedua. Dan memang tanda kedatangan Tuhan semakin dekat. Sebelum malam itu datang, bersiaplah dan berjaga-jagalah. Dunia semakin tidak menentu. Saudaraku, penggunaan tanda setan sudah mulai bermunculan. Dengan adanya COVID, tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah nyata. Lihat saudaraku, ya, mungkin keuangan menjadi satu, bahkan uang kertas pun tidak perlu lagi. Dengan data saudara semua bisa diatur, kemanapun bisa belanja, dan pada akhirnya tanda binatang yang kita tahu tersebut. Saudara kekasih, oleh sebab itu hiduplah dalam kebenaran dan kekudusan. Tadi ayat pertama berkata, kita baca, hiduplah sopan. Sopan itu orang siang, gak ada yang gak sopan kecuali gila. Betul? Kalau siang gak ada orang gak berpakaian sopan. Nah, hiduplah sopan dan tinggalkanlah dosa-dosa kita. Saudaraku, Yesus menyampaikan dalam Matius 24 ayat 37, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Bagaimana rupanya zaman Nuh? Semua keinginan hatinya jahat, kata firman Tuhan. Tuhan memerintahkan Nuh untuk membangun bahtera sebelum memusnahkan
memusnahkan manusia dan semua yang hidup pada saat itu. Dalam Kejadian 6 dituliskan. Orang banyak berkata kepada Nuh, sudah gila Nuh ini, masa bangun bahtera nggak ada apa-apa. Orang bisa berkata kepada saudara stres. Mungkin saudara, walaupun saudara punya masalah tapi tetap bisa bersuka cita. Saudara tidak stres. Dituduhnya saudara stres padahal dia yang stres. Tuhan bahkan menyuruh Nuh membuat bahtera, bukan sembarang bahtera, tapi bahtera yang sangat besar. Dikatakan 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan tinggi 30 hasta. Ukuran satu hasta itu kira-kira 45 cm. Jadi panjangnya kira-kira 135 meter, seperti lapangan sepak bola. Lebarnya 22,5 meter, 22,5 meter, dan tingginya 13,5 meter. Dan dibuat berpetak-petak untuk apa? Tempat Abraham, istri, anak, dan menantunya, tempat-tempat hewan segala jenis. Sungguh Tuhan itu dahsyat. Haleluya. Diatur semuanya, diatur berpetak-petak. Bukanlah pula Nuh tidur dengan singa, enggak, ada petak-petaknya. Dikatakan firman Tuhan. Saudaraku, dan ketika Nuh masuk ke dalam bahtera itu, maka hujan pun turun selama 40 hari 40 malam, memusnahkan semua yang hidup yang tidak ada dalam bahtera. Bangun bahtera saudara. Haleluya. Sehingga kalau pada aniaya antikristus itu, kita tidak di situ lagi. Kita sudah ada di dalam bahtera. Amin saudaraku. Mari berjaga-jaga menjelang kedatangan Tuhan. Kita tidak tahu kapan hari dan waktunya Tuhan Yesus datang. Memang tanda-tanda sudah ada, tapi kita tahu tanda-tandanya. Matius 24:42 berkata, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Berjaga-jaga. Berjaga-jaga seperti apa yang Tuhan ajarkan hari ini. Itulah saya ingatkan lagi, jangan tidur rohani. Apa saudaraku? Katakan kiri kanan saudara, woi jangan tidur. Jangan tidur rohani, termasuk jangan tidur di gereja. Walau mungkin tadi Pak Gembala berkata ibadah pertama di rumah susah tidur, di gereja duduk langsung tidur, tapi jangan biasakan di gereja untuk memuji menyembah Tuhan, untuk menerima pengajaran firman. Amin. 1 Tesalonika 5 4-6 kita baca bersama-sama. Berjaga-jaga seperti apa yang Tuhan mau. 1 Tesalonika 5 ayat 4-6. Mari sama-sama kita baca ayat ini. Dapat saudaraku? 1, 2, 3. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Diulangi lagi. Arti dari berjaga-jaga di sini, jangan tidur. Kita tidak hidup dalam kegelapan. Kita bukan orang malam. Jika kita memperhatikan keadaan dunia ini, saya katakan tadi, sungguh saat-saat ini adalah di mana kedatangan Tuhan sudah semakin mendekat. Sudah di ambang pintu, tinggal ketok palu, pok, 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 tinggal itu. Sudah di ambang pintu. Nah, saudaraku, yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita siap sedia menyongsong kedatangan Tuhan kedua kali? Siap? Haleluya. Nah, saudaraku, kelesuan, kesuaman, dan tertidur secara rohani melanda kehidupan banyak orang sekarang ini, termasuk orang Kristen lahir baru. Gemerlap dunia ini dengan segala kenikmatannya, lebih menyita perhatian manusia dan memperdaya banyak orang untuk tidak lagi memikirkan perkara-perkara rohani. Perutku pun belum berisi apalagi perkara rohani katanya. Nah, itu dia, tertipu. Sebagian besar orang Kristen malas dalam menjalin hubungannya dan komitmennya kepada Tuhan. Malas berdoa. Rasa-rasanya saudaraku sulit berdoa itu. Banyak yang melalaikan jam-jam doanya. Acuh tak acuh terhadap jiwa-jiwa yang terhilang, gak didoakan lagi.
Nah, ini kan memang kopi, nggak bisa nginjil. Apakah memang nggak bisa nginjil sekarang? Bisa. Oke lah, nggak usah kotak, nggak usah sentuh-sentuh. Tetapi kita bisa menyapa. Haleluya. Bisa kita berdoa. Juga melalui sosial media bisa kita beritakan Injil. Bahkan tidak sedikit orang Kristen yang hidupnya sama dengan orang-orang dunia, hanya label saja Kristen. Ya. Hanya itu yang membedakan. Tapi semua tindakannya, semua perbuatannya sangat menyedihkan hati Tuhan. Saudaraku, hidup tidak lagi disiplin dan membiarkan hati dan pikirannya dipenuhi oleh berbagai keinginan jahat, dipenuhi oleh ketakutan. Orang dunia takut, dia pun takut. Dipenuhi kekhawatiran, iri, dengki, benci, cemburu, dan lain sebagainya. Belum lagi dalam perkataan gak bertobat-bertobat, masih suka bohong, suka melontarkan kata-kata yang tidak sopan, membuat penuh tipu muslihat. Padahal label Kristen. Lebih dalam lagi lahir baru. Lebih dalam lagi penuh Roh Kudus. Nah, jangan hanya label, amin. Orang Kristen, padahal orang Kristen mengemban tugas mulia dari Tuhan, yaitu untuk menjadi berkat, untuk menjadi kesaksian bagi orang lain. 1 Tesalonika 4 ayat 7 berkata, kita dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar. Katakan amin. Oleh sebab itu, berhati-hatilah dan segeralah bertobat. Haleluya, saudaraku. Kalau kita tidak segera bertobat, kapan lagi? Karena hari-hari ini adalah jahat, kata Efesus 5. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi ada bagian kita. Kita harus berusaha apa kehendak Tuhan dari situasi ini. Apa kehendak Tuhan kalau ini yang terjadi. Efesus 5, 16, 17 berkata, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Katakan amin. Sudah tidak ada waktu lagi untuk tidur. Maksudnya, tidak ada waktu lagi untuk tetap tinggal dalam zona nyaman kita, yang maunya enak saja daging ini. Tidak lagi, saudaraku. Jangan termakan oleh tipu daya iblis. Ibrani 4 ayat 7 berkata, pada hari ini jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Firaun mengeraskan hati, itulah yang datang. Kita doakan bangsa kita, negeri kita tidak keras hati. Tapi dimulai dari kita umat Tuhan, jangan keras hati. Kita yang menantikan Tuhan, kita harus menaati firman Tuhan. Lembut hati, jangan melawan kebenaran firman. Amin. Berjaga-jaga seperti apa yang Tuhan mau, yaitu bersungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita. Saudaraku, Matius 25 ayat 10 sampai 13 saya bacakan. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, ini berbicara tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijak. Datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, supaya perkataan ini tidak jadi pada kita. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kapanpun Yesus datang, kita harus siap. Firman Tuhan di atas ini bercerita mengenai perjamuan pernikahan. Persiapan pernikahan tidaklah sesederhana kalau kita yang menjadi tamunya. Mungkin untuk menjadi tamu sibuk juga, tapi pastilah yang paling sibuk siapa? Pengantinnya. Segala sesuatunya dipersiapkan dengan baik, khususnya pengantin wanita biasanya. Dan firman Tuhan berkata, kitalah pengantin wanita itu. Mempersiapkan mulai dari rambut lah, make up lah, bermacam-macam. Dan firman Tuhan kepada kita, kita persiapkan bukan luaran, terutama dalam kita. Demikian pula untuk kita menjadi mempelai wanita Kristus.
kita harus mempersiapkan seluruh keberadaan kita. Apa dikatakan 1 Tesalonika 5 ayat 23? Dikatakan begini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Perhatikan, menguduskan kamu seluruhnya, bukan sebagian. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna, tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Seluruhnya. Setiap anak-anak Tuhan dalam mempersiapkan hidupnya menantikan kedatangan Yesus harus mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh. Banyak orang kita terutama karismatik hanya memperhatikan roh saja, tapi jiwanya, yaitu pikirannya, perasaannya, emosinya diabaikan. Yang penting memuji Tuhan, yang penting melompat, tapi jiwanya tidak diperhatikan, tubuhnya sakit tidak diperdulikan. Seluruhnya harus tak bercacat. Haleluya. Setiap anak Tuhan harus sungguh-sungguh hidup tanpa cacat celah. Roh kita, jiwa kita, tubuh kita. Biarlah tubuh kita tidak menjadi senjata kelaliman. Mulai dari kepala kita sampai kepada kaki kita, semua melayani Tuhan. Amin. Semua menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kalau kita lihat kisah mengenai 5 gadis yang bijaksana dan yang bodoh dalam Matius 25 tadi dikatakan, tapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang, berarti menunggu. Mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Jadi mengantuk pun gak boleh. Mengantuk rohani maksudnya, ya. Saudaraku, mengantuk di sini kondisi sangat-sangat sangat mengantuk, tapi masih berusaha bertahan untuk terbangun. Itulah kira-kira. Itulah kalimat di sini. Ya. Sama seperti kalau seorang supir di jalan tol, saking mulusnya jalan itu, ngantuk dia, tertidur lalu tabrak. Bahaya memang kalau tertidur ini. Ya. Secara dunia sangat bahaya, apalagi secara rohani. Lalu ya, kalau saudara diangkut ngantuk, apa yang terjadi? Copet atau kelewatan, ya. Kelewatan masih bisa jalan pulang, tapi kalau dicopet nggak ada lagi ongkos, bahaya. Nah, saudaraku, ini mengajarkan kepada kita, gadis-gadis yang bodoh itu mengantuk. Mereka ada di pinggir jurang, tapi mereka mengantuk dan tidak sadar. Saudaraku, itulah gaya hidup yang sembarangan maksudnya. Pergaulan bebas, tidak memilih pergaulan yang baik. Mereka tidak sadar ada di pinggir jurang. Mereka mendengar ajakan teman-temannya. Dan saudaraku, satu saat tidak sadar, tahu-tahu sudah jatuh. Saudaraku, hal ini banyak terjadi dengan anak-anak Tuhan yang suka bermain-main dengan dosa. Kalau tidak sadar, akan jatuh. Untuk itulah Tuhan berikan Roh Kudus kepada kita. Apa beda gadis bijak dan gadis bodoh ini? Semua membawa pelita, sama-sama. Artinya, semua adalah anak-anak terang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus. Ini perlu kita perhatikan. Sama-sama ada pelita. Tapi bedanya, 5 gadis bodoh itu tidak membawa minyak dalam buli-buli. Minyak adalah gambaran Roh Kudus. Mari selalu bersekutu dengan Roh Kudus. Mari selalu penuh dengan Roh Kudus. Minyak itulah lambang Roh Kudus. Kita yang percaya pada Tuhan, percayakan seluruh firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Amin. Kita percaya bahwa Roh Kudus yang diberikan kepada kita adalah penolong kita. Firman Tuhan katakan dalam minggu lalu, pencurahan Roh Kudus, tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Kalau kita sungguh-sungguh dikuasai oleh Roh Kudus, kita akan melihat seluruh pikiran kita hanya memikirkan perkara-perkara dari Roh Kudus. Datang pun perkara dari
dunia ini nggak mempan. Itulah dikuasai Roh Kudus. Roma 8 ayat 5 berkata, mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Haleluya. Khawatir dari Roh Kudus? Takut dari Roh Kudus? Jadi kalau itu datang langsung bahasa roh, sadar langsung, ini bukan dari Roh Kudus. Karena mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Ini kuncinya. Kita harus memikirkan perkara-perkara dari Roh Kudus. Dalam diri manusia yang paling jahat adalah pikiran. Karena dari pikiran ini timbul untuk berbuat baik atau berbuat jahat. Milikilah pikiran Kristus. Filipi 4 ayat 8 berkata, yang perlu kita pikirkan apa? Semua yang benar, semua yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itu kita pikirkan. Kalau nggak manis, nggak usah dipikirin. Kalau ada perkataan tetangga, perkataan suami, perkataan istri, perkataan orang yang pahit rasanya, jangan dipikirkan. Kalau gaya hidup kita adalah berdoa, memuji, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, maka perbuatan-perbuatan daging akan tanggal. Nalar yang saya katakan? Kalau gaya hidup kita adalah berdoa, memuji, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, maka perbuatan-perbuatan daging akan tanggal. Haleluya. Tiap hari mintalah pengurapan untuk hidup kita. Mazmur 20 ayat 7 Daud berkata, sekarang aku tahu bahwa oleh pengurapan aku memperoleh kemenangan lepas kemenangan. Jangan pikir pengurapan hanya untuk khotbah. Enggak. Hidup sehari-hari perlu pengurapan. Haleluya. Setiap kali Daud berperang, Tuhan menyertai dan memberikan kemenangan. Memang doanya didengar karena hidupnya berkenan kepada Tuhan. Tapi dia berkata, bukan berkata karena doaku, enggak. Dia berkata, oleh pengurapanlah aku memperoleh kemenangan lepas kemenangan. Kita akan menang terhadap roh-roh jahat oleh pengurapan Roh Kudus. Bersama dengan Roh Kudus. Haleluya. Jangan abaikan persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya berjaga-jaga yang bagaimana? Sedikit lagi, waspada akan ketamakan. Lukas 12 dikatakan ayat 15 sampai 21, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Wow. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak punya tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Jangan begini ya. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Kalau di sini ada berkatnya, siapa yang akan kutolongnya? Gitu dia. Haleluya. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Rupanya COVID datang. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ini peringatan Yesus bagi kita anak-anaknya yang menantikan kedatangannya kedua kali, yaitu waspada, berjaga-jaga terhadap ketamakan. Apa ketamakan itu? Ketamakan itu yang hanya pikirannya uang dan uang dan uang. Nggak ada uang, stres. Itu tamak. Kalau nggak ada uang, nggak usah stres. Haleluya. Tanam ubi, tumbuh ubi. Tanam sayur, tumbuh sayur. Gak bisa makan enak, makan sederhana. Amin.
Saudaraku, menjadi kaya tidak jadi masalah. Abraham dan Ishak adalah orang yang kaya. Bahkan dalam kelaparan di tanah Filistin, Ishak menabur dan menjadi sangat kaya. Apakah kaya itu dosa? Enggak. Karena dituliskan sangat kaya. Kaya tidak dosa, tapi yang dosa adalah tamak. Orang kaya itu dalam ayat 17 tadi, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Wah, saya berdoa tiap hari, Tuhan berkati kami untuk bisa menolong orang. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, tapi ini sebaliknya, nggak tahu mau di mana dibuat hartanya. Kasihan. Kita harus memiliki sikap hati yang benar terhadap uang. Katakan amin. Saudaraku, kita diberkati Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Dalam kitab Kejadian, Ishak menabur dan diberkati Tuhan, makin hari makin kaya dalam musim kelaparan. Dalam musim COVID, anak-anak Tuhan bisa makin hari makin diberkati. Hari-hari ini dunia mengalami masalah ekonomi, betul. Karena COVID hancur ekonomi. Tapi kita harus tetap menabur. Kalau kita seperti orang kaya yang bodoh, punya uang dan hasil tanah, dia membangun gudang dan lumbung lagi untuk memperkaya diri, dan tiba-tiba malam itu juga nyawanya dicabut daripadanya, selesai begitu saja. Hartanya tidak bisa dibawa. Mari menabur di tempat yang tepat dan banyak airnya. Kata Yesaya 32:20. Menabur di tempat yang tepat dan banyak airnya, yaitu melalui taburan kita ada orang yang selamat, ada orang yang bertobat, ada orang yang tertolong. Haleluya, saudaraku. Mari berjaga-jaga terhadap masalah materi. Kita pasti diberkati, karena itu adalah janji Tuhan. Tapi bagaimana sikap hati kita dalam menggunakan berkat yang Tuhan berikan? Apakah kita jadikan benih dan kita tabur kembali untuk kita jadi berkat? Sebab satu saja jiwa bertobat, apa kata firman Tuhan? Sorga bersorak. Haleluya, saudaraku. Bahkan ketika Yesus mati di kayu salib, bukan untuk yang lain-lain, tapi menebus jiwa manusia. Sangat mahal jiwa itu, amin. Dan yang terakhir, berjaga yang bagaimana? Waspada terhadap ajaran sesat. Matius 7:15-18 saya bacakan, lihat Alkitab saudara. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Gak mungkin. Jadi zaman ini, saudaraku, banyak pengajaran sesat. Kita harus melihat buahnya, kata firman Tuhan. Kita harus hati-hati terhadap ajaran sesat. Tadi Pak Gembala berkata ibadah pertama, apapun benar dibuatnya, kalau dia tidak mengaku Yesus Tuhan, itu haleluya, haleluya, Yesus adalah Tuhan. Setiap lutut akan bertelut, Filipi 2 berkata, setiap lidah akan mengaku. Saudaraku, dan yang benar adalah kita harus menghasilkan buah yang baik. Masih ingat minggu lalu? Buah yang bagaimana yang harus kita hasilkan melalui kepenuhan Roh Kudus? Menghasilkan buah yang baik, yakni buah pekerjaan yang baik, buah untuk hidup yang kekal, buah-buah kebenaran, buah-buah yang sesuai pertobatan, dan buah roh. Haleluya. Jadi kita harus berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Tuhan, yaitu mengenali waktu Tuhan. Saudaraku, jangan lagi hidup dalam kegelapan. Kita bukan orang malam. Kita bukan manusia malam. Jangan lagi hidup dalam kegelapan dan dosa dengan melawan perintah Tuhan. Saudaraku, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan bermain-main dengan dosa, maka akan ada celah dan kuasa jahat bisa tembus
menjadikan kita bulanan-bulanan setan dan bulanan-bulanan dosa. Jangan bermain-main dengan dosa. Amin. Mari sungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita dengan lebih banyak masuk dalam doa, dalam pujian penyembahan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, dan hasilkan buah yang baik. Amin, saudaraku. Persiapkan hidup sungguh-sungguh sebagai mempelai wanita. Laki-laki pun saudara-saudara mempelai wanitanya Tuhan. Kapanpun Tuhan datang, kita akan diangkat dan tidak mengalami masa penganiayaan oleh antikristus. Kita jangan ada di situ. Amin. Nah, hanya firman ini yang bisa menolong kita untuk bisa lepas dari itu. Jangan diikat oleh apapun di dunia ini kecuali terikat dengan Roh Kudus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Biarlah kita membuka hati di hadapan Tuhan. Terbuka. Selidiki aku Tuhan, katakan. Apakah yang kubuat selama ini sudah benar? Kalau belum, tolong aku Tuhan. Masih ada tarikan-tarikan dunia ini yang membuat aku bisa cepat jatuh jujur di hadapan Tuhan. Masih sulit ku tinggalkan dosa yang ini Tuhan. Aku gak mau itu menahan aku di bumi ini. Katakan, kalau kau datang kedua kali, aku siap ya Tuhan. Amin.